Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. My Dears episode 12 part 1 difokuskan menceritakan terlebih dahulu tentang perjalanan Gilce dibawa oleh tentara King dari Joseon sampai akhirnya tiba di Simyang. Adegan Gilce di mana Gilce dan Jongjong masih berjalan kaki menuju Simyang. Gilce dan Jongjong sudah sangat kelelahan, sedangkan penjahat licik di sebelahnya Gilce. Lalu Gilce mengatakan, aku adalah wanita bangsawan yang dibawa pergi paksa. 여인들을 납치해 도망간 포로라 옮기고. Penjahat itu menjawab, kamu tahu tidak, kalau kami tidak menangkap para tahanan wanita, nanti Raja Joseon akan dibawa ke Kaisar King nanti. 조선의 임금을 청으로 끌고 간다 했답니다. Jadi pengadilan Joseon telah banyak menangkap tawanan, tidak peduli latar belakang dan kelas mereka. Siapapun yang melawan akan dilenyapkan. Jadi siapa yang peduli kalau suami mereka juga seorang militer? Penjahat itu berkata sambil tertawa. Jongjong dengan geramnya marah kepada si licik itu dan Gilce menghentikannya. 당장 우리 마님을 돌려보내지 못해. Sementara adegan Riang pada saat berada depan rumah Gilce dan melihat anak kecil itu. Lalu Riang bertanya kepada anak itu, apa yang sedang kau lakukan di sini? 너 길을 잃었니? Anak itu bercerita kalau nyonya sudah diseret oleh orang tidak dikenal. 마님을 끌고 갔어요. Riang lalu membawa anak itu ke tempat kediamannya dan memberinya makan. Kemudian Riang bertanya lagi lebih jelas apa yang terjadi. 마님과 그 사내들은 서로 모르는 사이 같았고. Dan anak itu tetap berkata kalau nyonya diseret oleh orang itu. Lalu Riang mengajaknya untuk bertemu dengan Guwonmu. Sementara Guwonmu dan yang lainnya berkumpul. Guwonmu bertanya ke semua keluarga Gilce bahwa ini adalah bukan pertama kalinya Gilce menghilang. Apakah Gilce pergi bersama pria itu lagi? 이장형 그자가 Guys, di sini sepertinya Guwonmu masih belum percaya kalau Gilce ditangkap oleh orang King. Justru mencurigai Gilce kabur lagi bersama Jang Yun. Dan Guwonmu menyalahkan Ene untuk atas apa yang terjadi sebelumnya. Gilce kabur dengan Jang Yun karena Ene membantunya. 부인께서 직접 배웅까지 했었지요. Yunjun marah kepada Guwonmu atas apa ucapannya terhadap Ene. 이것이 거짓으로 보입니까? Karena menurut Guwonmu, aku seperti ini karena dia telah menipuku sebelumnya. Apakah kali ini dia juga menipuku lagi? 해서 하는 말입니다. Ene kaget karena Guwonmu berkata seperti itu. Dan bertanya lagi, apakah itu yang kamu rasakan selama ini? Kamu meragukan Gilce istri kamu. 길체가 선택한 사람은 구중사관입니다. Gilce telah memilih kamu untuk hidup bersama kamu. Gilce kalau sudah mengambil keputusan tidak mungkin dia merubahnya, Guwonmu. Tetapi kamu seperti ini sekarang terhadap Gilce pada saat Gilce menghilang. 언제 그런 길체를 얻지? Guwonmu langsung diam. Riang pada saat mau mengantarkan anak kecil itu ke Guwonmu, Riang sempat ragu dan berkata kepada dirinya sendiri, kenapa aku harus peduli dengannya? 내가 왜? Tetapi Riang flashback mengingat Jang Yun mengatakan betapa Gilce berarti untuknya. 넌 몰라 그 여자가 나한테 뭔지. Lalu Riang bertemu Guwonmu dan yang lainnya. Mereka berkumpul dan anak itu menjelaskan semuanya. 종종이를 끌고 갔어요. Tetapi karena Guwonmu mengenal Riang adalah orang terdekatnya Jang Yun, Guwonmu masih tetap tidak percaya kalau Gilce hilang. 이제 모든 것이 확실해지는군. Dan Guwonmu semakin yakin Gilce dibawa pergi oleh Jang Yun dan marah terhadap Riang Riang berniat baik, maksudnya karena Gilce adalah wanita kakaknya dulu. Tetapi Guwonmu justru memerintahkan pengawalnya untuk memukul Riang Tentu saja Yunjun dan Ene mencegahnya. 저자를 치도곤에서 Riang mengatakan tidak ada waktu lagi. Untuk Gilce kalau dia sudah sampai di Simyang itu sangat berbahaya. 청인들에게 끌려간 것이 확실하니. Akhirnya Yunjun memutuskan untuk pergi ke Simyang ditemani oleh Riang
양음과 함께 동행하겠소. Mereka berencana menggunakan jalur yang biasa digunakan oleh pengawal King untuk pergi ke Simyang. Sedangkan Go Won-woo hanya diam saja melamun. Aduh ya guys. Adegan berpindah ke Gilche yang masih di perjalanan. Gilche melihat Jongjong sepertinya sudah tidak kuat dan mau pingsan. Gilche tahu resiko kalau pingsan akan langsung dilenyapkan oleh tentara. Gilche meminta kepada pengawal untuk memberikan Jongjong istirahat dengan memberikan imbalan perhiasan. 하면 직접 손을 넣어 꺼내가시오. Hiasan itu ada di tempat baju Gilche. Pertama tentara itu tidak mau, lalu akhirnya mau mengambil perhiasan di bajunya Gilche karena Gilche yang meminta. 난 괜찮으니 꺼내요. 어서. Akhirnya Jongjong diperbolehkan untuk istirahat di gerobak. Dan penjahat itu bingung dengan Gilche. Kamu rela berkorban untuk pelayanmu. 상전이 종을 태우다니. Pengawal itu hanya geleng-geleng kepala. Gilche berkata ke Jongjong, bertahan ya, bertahan kamu Jongjong. 버티는 거야? Adegan berpindah ke Jang Yun yang sedang duduk di sebuah kedai minuman. Jang Yun duduk sambil melihat bulan dan flashback mengingat Gilche yang sedang menggunakan baju pemberiannya. Saat itu Jang Yun mencandai Gilche kalau baju itu sebenarnya untuk Nona Ene. Lalu Gilche marah dan mau pergi sambil berkata, aku mau ganti baju kalau begitu. 당장 가서 갈아입겠어요? Jang Yun mencegahnya. Jang Yun tersenyum dan akhirnya mereka juga tersenyum berdua. Pada saat masih minum, minuman Jang Yun tersenggol dan tumpah oleh seorang wanita. Dan wanita itu berkata ada yang aneh dengan cahaya bulan malam ini. 안한개 비하에 울던 호조. Karena ada seorang pria yang sedang duduk sendirian dan minum anggur dan mengagumi bulan. Apakah kamu seorang playboy? Tetapi kamu tidak tampak seperti orang bodoh. Atau kamu seorang pembuat onar dari keluarga kaya? 야마카 바야니 발라이지. Jang Yun berdiri dan wanita itu pergi. Wanita ini sepertinya wanita cantik yang ditemuinya di Padang yang memakai cadar ya guys. Keesokan paginya, Riang Eum dan Yun Jun yang terus berjalan mengikuti alur jalan pengawal King untuk mencari Gilche. Adegan berpindah ke pangeran. Jenderal King datang ke pangeran untuk memberitahukan kalau pasokan makanan di King hampir habis karena kekeringan. 이제 조선관에서 Raja King meminta pangeran dan semua orang Joseon membuat pertanian sendiri, menanam sendiri untuk makanan kalian sendiri. Pejabat Joseon marah ke Jenderal King karena menyandera orang tapi tidak mau memberikannya makanan lagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. 볼모로 온 이들을 먹이지 않는 경우는 없소이다. Tanah di sini dan iklimnya berbeda dengan Joseon. Jenderal King menjawab ini adalah perintah Raja King dan kalian harus mematuhinya. Lalu Jenderal King pergi. 어전의 기신 어무하시오치. Pangeran bingung dan bertanya siapa yang bisa memecahkan masalah ini. 농사일은 누가 맡겠는가? Pejabat Joseon lainnya menyerah karena mereka tidak mengerti tentang pertanian. Tetapi Tuan Putri menjawab, saya bisa dan saya mengerti tentang pertanian karena ibu saya bekerja untuk pertanian keluarga. 어릴 적 아버님이 나랏일 하실 때 Yang terpenting adalah memperoleh tanah yang baik. Kita diberikan tanah yang bisa dikelola untuk 1 bulan. Jadi cepat temukan petani yang dapat membantu. 일머리가 좋은 농꾼들이 있어야 할 터인데. Jang Yun menjawab, kita pasti bisa menemukannya. Mereka adalah tahanan yang ada di pasar budak. 포로시장에 있는 조선 포로들이 Mereka semuanya petani di Joseon yang dibawa ke King. Kemudian Pangeran Jang Yun dan Kasim bergegas ke pasar budak untuk melihat sendiri keadaan mereka. Pasar budak adalah pasar yang dimana tahanan diperjualbelikan. Pada saat rombongan pangeran datang ke pasar budak, semua tahanan di sana menangis dan berteriak berkata, ampuni aku, ampuni aku. Mereka semuanya disiksa dengan begitu kejamnya. Pangeran yang melihat sendiri mereka disiksa, pangeran merasa sedih dan sakit hatinya.
Dan pangeran tidak kuat melihat keadaan di situ. Sampai-sampai pangeran melihat merasa mual dan akhirnya muntah. Pangeran dan Jang Yun akhirnya kembali. Pada saat Jang Yun dalam perjalanan pulang, Jang Yun flashback mengingat masa lalu di mana Jang Yun saat kecil sedang digendong oleh kakaknya dan memeluk kakak wanitanya. Ekspresi Jang Yun sedih mengingat hal itu. Masa lalu Jang Yun sampai sekarang belum diceritakan ya guys. Pada saat perjalanan pulang tadi, Jang Yun ada sedikit bicara pedas ke pangeran, 왜 어떤 이 죽은 슬픔이고 sehingga membuat pangeran tersinggung dan marah ke Jang Yun. Pada malam harinya, pangeran memanggil Jang Yun dan bertanya alasannya kenapa kamu pergi ke Simyang dan bersikap tidak setia kepada Yang Mulia. Sebelum aku melenyapkanmu, aku ingin tahu alasannya. 날 따라 심양에 온 연유를 알아야겠다. Jang Yun menjawab, karena waktu dulu aku mengenal seseorang yang takut menderita karena penghinaan. 지옥이 파도처럼 덮치는 것이 두려워. Dan justru memilih untuk mengakhiri hidupnya. Aku tidak mengerti kenapa dia ambil keputusan itu. Dan aku pergi ke Simyang karena aku penasaran dengan nasibmu pangeran. Saya pikir pangeran akan menyerah, tetapi ternyata pangeran orang yang kuat. Aku sangat bersyukur. 저의 운명이 궁금했습니다. Pangeran kaget dan marah mendengar Jang Yun berkata seperti itu. 무슨 헛소리냐? Jadi Jang Yun berpesan kepada pangeran, sekalipun seluruh dunia menudingmu karena bersujud kepada para penyusup, dan bahkan Raja Joseon meragukan kesetiaanmu, ingatlah pangeran, bertahanlah sampai akhir. 끝까지 버티소서. Jang Yun berkaca-kaca matanya, begitupun dengan pangeran rasa haru dengan ucapan Jang Yun. Adegan berpindah ke Jang Yun dan Kasim. Jang Yun membeli para tahanan yang sudah tua karena mereka harganya tidak terlalu mahal. 신간에 은이 없는데 무슨 수로 전국 발바람 보를 삽니까? Bawa untuk menemui sang putri. Mereka diberikan arahan dan bagaimana cara memulainya. Tuan putri meminta mereka diberikan makanan pagi, siang, dan malam dan diberikan pakaian yang pantas untuk bertani. 가장 농사 경험이 많은 자를 우두머리로 뽑아주세요. Tetapi para petani meminta syarat kalau seandainya bercocok tanam berhasil, mereka meminta untuk kembali ke Joseon. 고향으로 보내주시는 것입니까? Dan pangeran setuju dengan berkata, jika aku kembali ke Joseon, kalian pun akan kembali ke Joseon. Dan semuanya menangis mendengar hal itu. Adegan berpindah ke Gilche. Jongjon berkata ke Gilche, Nyonya, di Simyang ada Tuan Muda Jang Yun. Tuan Muda Jang Yun akan menolong kita. 어쩜 장현도라님이 거기. Jongjon berkata itu, Gilche marah. Jangan sebut lagi dia. Kita tidak boleh bertemu dengannya. Dan kita juga tidak boleh meminta bantuannya. Tidak boleh, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Gilche. 도움을 청해서도 안 돼. Gilche berkata seperti itu mungkin karena Gilche merasa bersalah dan sudah terlalu banyak membuatnya sakit hati. Jadi tidak mau merepotkan Jang Yun dengan keadaannya sekarang. Pada saat di perjalanan, Gilche melihat ada pedagang yang sedang berjualan, seorang ibu dan anak-anak. Lalu Gilche mempunyai ide dengan membuat sebuah surat dari baju robekannya dan darahnya diambil dari tangannya dan Jongjong. Di dalam surat itu Gilche menulis pertolongan untuk suaminya. Gubernmu bawa Gilche ada di Simyang, lalu melemparkannya ke anak kecil itu dan ibunya melihatnya juga. Adegan kembali ke Riang Em dan Yunjun. Mereka juga sampai di tempat yang Gilche tadi lewati. Yunjun bertanya ke setiap pedagang apakah mereka melihat wanita ini dengan menunjukkan lukisan. Semua orang menjawab dan tidak melihatnya. 흙으로 떡과 죽을 만들어 먹는다더고. Tetapi pada akhirnya ibu dan anak tadi bertemu mereka dan menghampiri mereka dan memberikan surat dari Gilche dan gioknya Gilche.
Yunjun membuka dan membaca surat itu. Lalu Yunjun terkejut, ternyata benar surat itu dari Gilce. Yunjun dan Riang Em kembali ke kediaman Guwunmu. Dan sekarang Guwunmu baru percaya kalau Gilce diseret oleh orang King ke Simyang. Setelah membaca dan melihat surat itu, Guwunmu menangis histeris sambil berteriak. Nah guys, sekian episode 12 part 1-nya. Saksikan kelanjutan besok part 2. Terima kasih.